memasuki ibadah pemberkatan nikah dari Andrea Sasitebu dan Anna Maria Silaka. Maka kita akan membangkitkan diri untuk meminta kekuatan pertolongan Tuhan supaya acara ini berjalan dari awal hingga akhirnya mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan kita. Marilah kita bangkitkan diri dengan segala kerendahan hati. Kami datang dengan ucapan syukur pujian mengakhiri tentang Tuhan Allah dalam Yesus Kristus. Karena cintamu dan kasih bagi kami, sehingga kami boleh tiba di yang terus, terutama anak kami, anak Tuhan, Andrea Sasitebu dengan Anna Maria Silaka yang akan melangsungkan pernikahan mereka saat ini. Biarlah Engkau hadir memberkati mereka berdua, mengikat mereka di dalam ikatan pernikahan kudus, supaya mereka boleh menjadi satu di dalam Tuhan, melakukan yang terbaik, menyenangkan memuliakan hati Tuhan, perjalanan keluarga mereka. Berkati semua orang tua keluarga yang boleh hadir di rumahmu ini, supaya rangkaian acara yang akan kami lakukan semuanya itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Antarkan kami Tuhan dalam ibadah ini, dan terlebih dahulu bersihkan hati pikiran kami supaya kami boleh melayani Tuhan dengan sepenuh hati kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat seluruhnya kami persilakan untuk duduk kembali. Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita akan memasuki ibadah pemberkatan nikah Andrea Sasitebu dengan Anna Maria Silaka di gereja GKPI Deli Tua Resor Baruga. Oleh karena itu Bapak Ibu, sebelum kita memasuki ibadah kita, kami undang kita semua untuk bersaat teduh sejenak, berdoa di dalam hati kita masing-masing. Amin. Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, Engkaulah yang menetapkan supaya manusia berubah tangan menjadi satu daging. Ya Tuhan, Engkau melihat kami yang kini berdiri di hadapan-Mu. Mohon karunia dan berkat-Mu kepada kedua mempelai yang melangsungkan pernikahannya hari ini. Kasihan dan tolonglah mereka, supaya mereka menjadi keluarga yang berbahagia dan senantiasa memuliakan nama-Mu. Ya Roh Kudus, terangi dan pimpinlah mereka, supaya dari awal sampai akhir pernikahan mereka selalu dijiwai oleh kasih, damai, sejahtera, dan sukacita. Dengarkanlah doa kami ini Allah, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Kami persilakan duduk kembali.
istimewa Andrianta Sitepu dengan Anna Maria Bositaka yang kini duduk di hadapan Tuhan dan disaksikan oleh semua jemaat untuk menerima berkat pernikahan dari Tuhan kita. Dalam acara berkatan nikah ini, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar iman kita, sekaligus yang menjadi dasar keluarga yang akan terbentuk hari ini, dan sekaligus juga menjadi evaluasi bagi kita semua Bapak Ibu yang sudah melangsungkan pernikahan selama ini. Kami ambil dari surat Efesus pasal 5 ayat 33. Efesus pasal 5 ayat 33. Demikian firman Tuhan. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Sekali lagi, bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Dalam bahasa Batak, firman ini berbunyi seperti ini: alai satu galuh kamu masih haholoni partu kanabi somon dirina alai dihabiari taruh walima bawah. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, secara khusus Anda berdua yang kini sudah melihat betapa besarnya kasih cinta Tuhan atas Anda berdua yang mengizinkan pernikahan ini boleh berlangsung. Ya. Ketika kita melihat bangunan-bangunan yang begitu besar, tinggi, megah, terkadang ada sesuatu atau ada satu yang kita lupakan dari bangunan itu, karena dia tersembunyi, tidak kelihatan secara kasat mata, tetapi dia memiliki peran yang sangat penting. Dari bangunan yang kita lihat, dan mungkin kita akan melihat bangunan yang berjulang tinggi yang sangat megah itu. Apakah itu yang terkadang dilupakan karena tidak terlihat oleh kasat mata, yaitu fondasi. Ya, semakin tinggi sebuah bangunan, maka fondasinya harus semakin kokoh. Kalau tidak, maka bangunan ini akan rubuh dengan mudah. Karena kita tidak tahu pergeseran tanah, perputaran bumi ini, adanya lempengan dan lain sebagainya yang bergeser, maka perlu ada fondasi yang dalam, kokoh, kuat untuk menopang bangunan yang menjulang tinggi. Nah, berbicara tentang fondasi, ini tidak bisa diabaikan. Fondasi meski dia tersembunyi, tidak kelihatan secara kasat mata, tetapi dia sangat-sangat penting sekali yang menentukan kekokohan sebuah bangunan. Nah, ketika fondasi ini diabaikan, maka sia-sialah orang membangun sebuah bangunan. Ya, sangat benar sekali. Demikian juga sebenarnya dengan keluarga. Kalau saya bertanya Bapak Ibu yang hadir di sini, di luar dari atau selain mereka berdua, kira-kira apa fondasi rumah tangga orang Kristen? Dan sudahkah fondasi itu kokoh, kuat, teguh? Apa jawaban kita Bapak Ibu? Fondasi adalah kasih. Ya, kasih. Tanpa adanya kasih, maka sesungguhnya pernikahan orang Kristen itu sama saja dengan pernikahan yang lain. Dan kasih itu sendiri merujuk kepada kasih Yesus Kristus. Maka semakin kokoh kasih ini, semakin lama perjalanan rumah tangga itu berjalan, maka semakin kuat dia. Maka
semakin langgeng dia, maka semakin nampak kepedulian cinta kasih antara suami dan istri. Bukan malah sebaliknya, semakin berjalan waktu, cinta kasih itu semakin memudar. Mari kita telusuri kepada kehidupan kita orang Kristen Batak secara khusus pada saat ini, mengingat orang Batak, maaf cakap ya, kalau sudah ada anak konnya perempuan, maka saya tidak tahu apakah itu berlaku di orang Batak dimanapun dan orang Batak apapun itu, tidak lagi ingat merawat tubuhnya. Sudah ada anak inilah menjadi perhatianku, sampai ada yang kurang sekali tidak, sampai ada juga nampak lagi sekali dalam bodi tidak bodi shaming ya. Tidak, ini dalam konteks permintaan Tuhan ya. Sampai tidak kelihatan lagi leher, sudah menyatu macam leher betul, padahal masih anak satu. Akhirnya suami melihat dia sudah seperti melihat boneka yang besar, sudah seperti melihat boneka yang tidak berbentuk lagi. Angguku terus sonon berpikir-pikir udah julu, udah orang. Iya kan? Kalau saya tahu seperti ini macam boneka yang berbentuk, saya pun dulu berpikir-pikir beristri ini. Iya. Suami juga demikian. Coba kita telusur dalam kehidupan keluarga kita, Bapak Ibu, yang sudah berjalan 5 tahun keluarga, sudah seberapa atau berapa kali sudah kita menunjukkan sayang kepada istri? Jangan ketika pertemuan-pertemuan berhalet-halet pacaran, nggak diangkat telepon kita setengah jam udah marah-marah. Mereka, apa kita dulu? Kurang banyak bilang sayang, udah situ, I love you forever. Segala-galanya dibilang ya kan. Tapi kalau sudah 5 tahun, udah dulu kita sudah sekarang lagi. Pernah ibu. Kalau ibu bahasa dari dia benar. Dia rindu ibu-ibu yang hadir di sini dengan sapaan kasih sayang dari suami. Kalau ada yang menjawab rindu berarti tidak terjadi selama ini di rumah. Rindu? Ada suami di sini? Kita tak dulu suaminya. Suami-suami rindu diperlakukan seperti dulu oleh istri. Ya ini kan kelemahan kita, Bapak Ibu. Tadi analoginya, semakin tinggi bangunan itu maka seharusnya fondasi semakin dalam, semakin kokoh, semakin teguh. Berarti seharusnya rumah tangga orang Kristen itu semakin lama semakin baik, semakin sempurna, semakin bisa saling melengkapi, semakin bisa saling menyapa dalam kasih, semakin bisa merayu, semakin bisa bermesraan. Ada yang begini sama saya tadi. Berarti rindu dia. Yang beginikan itu rindu sekali sudah bertahun-tahun. Apa menyambut bagi saya kayak dulu? Benar sekali. Ini fakta. Padahal kita rajin mengikuti ibadah pemberkatan nikah. Ketika kita mengikuti pemberkatan nikah seperti ini, seharusnya kita terbayang beberapa tahun yang lalu saat kita diberkati oleh Tuhan dalam ikatan pernikahan seperti ini. Kalau saya pertanyakan lagi pertanyaan yang berikut sederhana ini, masih ingatkah Bapak Ibu atas firman Tuhan pemberkatanmu? Oh, emang harus tanggalnya lupa, apalagi tasnya. Ibu-ibu yang sering mengingatkan itu kan, ibu-ibu atau teman-teman, ingat ya, happy wedding anniversary, HWA, hari ulang tahun pernikahan. Tapi si ayah nggak tahu, karena ayah ini suka lupa-lupakan, nggak tahu lupa-lupakan atau memang betul-betul lupa.
Ini juga mental-mental atau mimpi. Pasti nanti aku dikejut dan itu dikejut. Udah 5 tahun loh pernikahan kami, kira begitu. Termental mah pakaian apa ya dari babalat mah. Nah biasanya dulu, mari Pak daster bisa pakai tiap hari kan. Senjata apa ini senjata pamungkas ini bukan daster. Ya, daster forever, gitu ya. Daster forever. Kasih betul sekali. Bagaimana tanda bapak? Ini dulu, ini kan. Kenapa dia tahu? Kok tiba-tiba kau pakai ini bagus? Kau pakai lipstick? Kau pakai itu dah? Kenapa? Nah, udah ini. Dari kau, ingat kau hari ini ulang tahun pernikahan kita? Lupa, berarti bilang betul. Padahal harapan ibu ini dikejutlah keningnya. Dibilang selama ulang tahun kasihan. Semoga kita makin langgeng. Semoga kita sampai nenek dan kakek. Iya. Jadi siapa yang rindu untuk bermesraan, menghangatkan cinta kasih, maka terangkanlah nama kita. Walau agak segan sudah canggung karena sudah tidak terjadi beberapa tahun ini, mulailah hari ini. Amin. Tidak pernah itu. Siapa yang mulai duluan? Nah, yang mulai duluan ini yang susah. Datang bapak-bapak, anak-anak, aku yang mulai duluan, enggak lah. Dan mungkin aku gimana? Kalau kita tak belajar, tentu jawab aku besi jadi lekor. Capek aku melayani, capek aku menjaga. Dia lah maunya duluan yang perhatian sama aku. Kalau kayak gitu kapan jadinya? Tak pernah ada terjadi. Jadi siapa yang duluan? Mari. Demikian juga untuk Anda berdua. Ya, kalau saya bertanya kepada Anda berdua, inginkah hubungan keluarga atau hubungan ini berlangsung seterusnya? Atau ada kontrakan? Dikontrakkan hubungan atau sekarang sudah ada itu pernikahan kontrak ya? Iya. 5 tahun oke, 10 tahun oke. Bayar sekian setelah 10 tahun ya otomatis cerai. Dikontrak. Hah? Betul. Seterusnya. Yakin? Kalau sudah tak cantik lagi dia nanti 5 tahun lagi masih segitu cinta sama dia. Mana tu? Ada di Parbandu kan? Parilan dari Jakarta. Kayak di kan? Ya. Dia kita mengaku pulang kan? Sinan kerah. Baik pak. Pulang dari itu kan? Wah, ada kan berbeda asli kan tu. Tapi jangan dari situ dasarnya. Cinta kasih benar-benar harus terwujud nyata di antara kalian berdua. Karena itu firman Tuhan, bagaimanapun juga kalau kita berdalam arti bagaimanapun juga dalam situasi kondisi apapun, jangan ketika hatinya sedang berbunga-bunga baru segala jurus-jurus atau bahasa-bahasa besar, bahasa cinta harus keluar dari itu. Tapi ketika hatinya gelap, tidak tahu. Ditanya pun udah makan bapak, langsung sokani. Bagaimanapun juga berada dalam segala kondisi, baik mungkin ekonomi sedang bermasalah, ada problem di pekerjaan, ada masalah hati, masalah batin, tetap laksanakan. Kasih istrimu seperti dirimu sendiri. Kamu kasih kepada dirimu sendiri. Di mana bentuk kasihmu kepada dirimu sendiri? Menjaga dan berawal, tidak merokok, tidak bergadang, makan teratur, hampir tidak teratur. Apalagi ingin umur panjang kan, berarti dirawatlah diri ini, kan? Jadi kalau dikatakan seperti dirimu sendiri, bikinlah atau buatlah merawat mengasihi istrimu seperti kamu merawat dan mengasihi dirimu sendiri. Sudah berapa lama pacaran? Hampir 10 tahun. 1 tahun. Oh, masih singkat kali ya. Tapi beribadah sudah berapa puluh tahun? Bingung orang ini menjawab. Beribadah sudah berapa puluh tahun? Baru beribadah.
Baru lahir ya? Iya. Walau pacarannya 1 tahun tapi beribadah sudah berpuluh tahun ya. Benarkah dia pilihan? Ada yang dipilihkan untukmu? Atau yang kira-kira dicarikan untukmu? Benar pilihanmu? Dan apakah dia adalah pasanganmu yang sesungguhnya? Coba tatap-tatapan kali ini. Kau semua malu, malah masih malu-malu. Sekarang kau semua malu. Coba bertatapan dulu. Karena Tuhan menyaksikan ini. Apa yang salah di matanya makanya kamu ketawa? Ada yang salah di matanya? Enggak ada ya. Cantik dia melihat. Karena bermakeup. Jadi kalau bisa bermakeup bagi dia ya. Maksud ya. Dari mana kau tengok cantiknya? Hati. Ya. Perempuan itu inner beauty. Itu yang harus terpancar dari dalam dirinya. Sebaik apapun ultima merek bedaknya, lipstik yang paling terkenal itu, yang 1 tahun gak habis-habis dia kalau lapar, kalau hatinya gak bagus, gak baik, jelek gitu. Iya. Karena sedikit tersinggung, bagaimana betulnya mengerti kan? Sedikit tersinggung, dia mau balas dendam, boleh gitu. Bete-bete, merepet. Gak ada yang jelas penyebabnya merepet. Yang penting tidak puas dia kalau tidak merepet. Jadi merepet selamanya. Jangan begitu. Ya. Si suami juga. Jadi cinta kasih yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sangat-sangat dalam. Dan Tuhan Yesus Kristuslah yang menjadi tujuan kita. Kita sudah belajar tentang Yesus.